Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mari Bu. Iya. Silakan Bu. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Gini Bu, ini akhir-akhir ini saya ngerasa kok kaki saya bengkak ya Bu. Ya. Itu dua kakinya atau sebelah aja Bu? Dua-duanya sih Bu, saya takut gitu kenapa-kenapa. Gitu. Itu Ibu rasakan bengkaknya itu di kehamilan sekarang ini ya Bu ya? Iya sih, kemarin-kemarin enggak, masalahnya inilah baru ada. Oh iya, baik kalau begitu. Sebelumnya saya data dulu ya Bu ya. Ibu namanya siapa Bu? Saya Nyonya H, Umurnya berapa tahun Bu? 36 Bu. 36 ya Bu ya. Ibu memasuki usia kehamilan berapa bulan itu? Ini jalan 8 sih. Jalan 8 ya Bu ya. Oke, berarti Ibu masuk trimester 3 ya Bu ya. Usia kehamilan akhir ya Bu ya. Oke, keluarnya tadi bengkak ya Bu ya. Oke, sebelum itu perkenalkan Bu, saya Anissa, saya bidan yang bertugas di sini. Iya. Nah, sebelum kita ke pemeriksaan, izinkan saya persiapkan ruangan dulu ya Bu ya, serta Bu, persiapkan silakan. alat. Mempersiapkan ruangan, tutup pintu, tutup gorden, siapkan alat tulis, jam, media berbalik, dan juga tempat sampah. Itu cuci tangan 6 langkah. Baik Ibu, bisa kita mulai ya Bu ya. Iya, Di bisa, Bu. sini saya lakukan pemeriksaan dulu ya Bu ya. Jadi dari hasil pemeriksaan keadaan Ibu bagus, tekanan darahnya juga bagus, nadi bagus, pernapasan bagus, suhu Ibu juga bagus. Cuma didapatkan memang bengkak ya Bu ya pada daerah kakinya. Nah, dua-duanya bengkak ya Bu ya. Ya tadi sudah saya lakukan pemeriksaan, bengkaknya itu masih dalam batas normal Bu. Karena pada saat saya tekan kembalinya cukup cepat. Nah, jika saya tekan tadi kembalinya lama, maka itu perlu kita curigai. Itu merupakan tanda bahaya pada kehamilan. Nah, di sini saya akan menjelaskan seputar tanda bahaya kehamilan Bu. Nah, saya akan memberikan edukasi yaitu pada trimester 3 mengenai preeklamsi, di mana terdapat gerakan janin berkurang, terus juga pecah ketuban dini, terus juga perdarahan pervaginal, dan ada juga pusing, demam. Bahaya pusing di sini Bu, pusingnya itu yang sangat hebat, bahkan membuat ibu matanya menjadi kabut, berkunang-kunang, bahkan bisa pingsan. Nah, terus juga jantung ibu mengalami berdebar-debar, terus juga sampai mengalami wajah bengkak, tangan, dan juga kaki. Nah, di sini beresiko ibu akan mengalami kejang, bahkan bisa kematian. Amit-amit ya Bu ya. Nah, terus juga gerakan janin yang berkurang. Nah, jadi semisal ibu merasakan gerakan janin berkurang, biasanya 10 kali bahkan lebih dari 10 kali selama 12 jam. Nah, ini kok ibu merasakan kurang dari 10 kali selama 12 jam. Nah, ibu patut curigai. Nah, jadi ibu patut waspada karena ini merupakan tanda bahaya kehamilan. Nah, beresikonya apa? Pada ibunya bisa menyebabkan kematian juga. Nah, terus juga untuk janinnya bisa mengalami gawat janin dan juga bisa mengalami kematian di dalam rahim. Nah, terus ada ketuban pecah dini Bu. Nah, untuk ketuban pecah dini, nah ini ketuban pecah yang tanpa ibu sadari. Nah, ketuban pecah dini ini air ketuban yang pecah sebelum pada proses persalinan. Nah, di mana biasanya berwarna kekuningan Bu. Nah, di mana di sini keluarnya itu bisa merembes dan juga bisa sekali banyak. Nah, seperti itu. Nah, ini beresiko untuk ibu sendiri akan mengalami infeksi, dan untuk janinnya sendiri akan mengalami gawat janin bahkan sampai kematian ataupun infeksi juga ya Bu ya. Nah, terus ada demam juga. Nah, demam dikatakan bahaya Ibu untuk ibu jika ibu mengalaminya di atas 37,5, 38,5 bahkan 39,5. Nah, ibu bisa pantau dengan termometer digital di rumah. Nah, jika ibu mengalaminya, itu ibu patut waspada karena merupakan tanda bahaya pada kehamilan. Nah, jika ibu mengalami tanda bahaya yang telah saya sebutkan tadi, ibu bisa segera datang ke tenaga kesehatan. Terus juga ada perdarahan pervaginam. Nah, jadi di sini dikatakan perdarahan itu jika ibu mengalami flek ataupun keluar darah pada jalan lahir ibu.
Nah, itu ibu berisiko mengalami plasenta previa atau solusi plasenta. Nah, di mana ibu mengalami kekurangan darah selama kehamilan ataupun setelah proses persalinan. Nah, ini beresiko ya Bu ya. Nah, untuk ibu bisa menyebabkan perdarahan pada saat persalinan, bisa bahkan sampai kematian, dan untuk janin bisa gawat janin bahkan sampai kematian. Amit ya Bu ya. Nah, seperti itu ya Bu ya. Nah, jadi dari yang sudah saya jelaskan tadi, apakah ada yang ditanyakan Ibu? Kayaknya nggak ada Nggak sih. ada ya. Apakah ada yang Ibu alami dari tanda bahaya yang sudah saya sebutkan tadi? Alhamdulillah nggak ada, semoga jangan ya Bu. Jangan sampai ya Bu ya. Oke, tadi kondisi Ibu juga masih dalam batas normal kok Berarti bengkaknya. aman-aman aja Bu ya. Aman Bu. Nah, untuk penanganannya nih, untuk bengkak Ibu bisa kompres saja pakai air hangat untuk mengurangi bengkaknya. Terus banyaki jalan, kayak gitu, banyaki jalan. Terus juga Ibu posisi tidurnya bisa kaki Ibu lebih ditinggikan dari kepala Ibu. Berarti ditaruh bantal gitu ya? Iya, ditaruh bantal pada bawah kaki ya Bu ya. Ya seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Enggak ada ya Bu ya. Oke, kalau gitu saya ingin bertanya. Nah, jadi Ibu bisa jelaskan secara ringkas apa aja tanda bahaya pada kehamilan? Tadi itu ada demam, terus juga ada perdarahan ya tadi, atau flat, terus rembesnya air ketuban, Ya, terus betul. ada pusing yang berlebih, sama satu lagi tuh ini ya, apa namanya, gerakan janin yang berkurang. Benar sekali Ibu. Berarti Ibu sudah paham ya Bu ya apa yang sudah saya jelaskan. Baik, jadi kalau Ibu sudah paham, kalau semisal Ibu merasakan tanda bahaya pada kehamilan itu, Ibu bisa segera datang ke tenaga kesehatan Ibu ya. Namun jika tidak pun, Ibu bisa konsul kembali 2 minggu lagi karena Ibu sudah memasuki trimester 3 ya Bu ya, sudah mendekati proses persalinan. Oke, baik, mungkin segitu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Oke, kurang lebihnya terima kasih atas kunjungannya ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih juga ya. Sehat selalu ya Bu ya. Amin. Ya, mari mencatat hasil dokumentasi pada lembar mencuci tangan.